Alhamdulillah, Rabbil alamin. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi ajma'in. Ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita meskipun udara Jogja terasa panas, tetapi masih banyak daerah-daerah lain yang lebih panas. Bukan hanya sekedar panas udaranya, tetapi juga panas politiknya, panas suasananya. Maka perlu kita syukuri. Mari semua nikmat Allah yang dikaruniakan kepada kita berupa kenyamanan, ketentraman, dan kita masih bisa untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Ini nikmat yang sangat besar. Maka sebagai ungkapan rasa syukur kita, mari kita wujudkan, kita niatkan dalam setiap kesempatan yang Allah berikan kepada kita, setiap langkah yang Allah karuniakan kepada kita, kita gunakan untuk mentaati apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangannya. Insya Allah, kalau kita senantiasa di dalam jalan takwa, maka kita masih bisa berharap hidup kita, suasana Jogja, suasana negara kita masih aman, damai. Tetapi jika kita tidak memelihara ketaatan kita kepada Allah, boleh jadi negara kita yang sekarang ini aman bisa jadi suatu ketika menjadi tidak seperti sekarang ini. Lebih-lebih sekarang kita menjelang pemilu tahun 2024. Hadirin yang berbahagia, kita perlu berbangga menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, umat yang mengemban risalah yang sempurna, risalah yang menyempurnakan agama-agama sebelumnya, sehingga Allah menegaskan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Sungguh pada hari ini Allah telah menyempurnakan nikmatku kepadamu wahai Muhammad, yaitu dengan memeluk agama Islam. Hadirin yang berbahagia, Rasulullah sebagai Nabi dan Rasul pungkasan telah menyempurnakan ajaran-ajaran, risalah-risalah para Nabi dan Rasul sebelumnya. Sehingga pantaslah kita ambil suri teladan baginya.
Tadi di awal khutbah saya bacakan surat At-Taubah ayat yang ke-128 ke 129 yang harusnya bisa kita jadikan pelajaran, pedoman bagaimana kita bermasyarakat. Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari golonganmu sendiri, dari golongan manusia. Rasul sebagaimana kita, ia adalah manusia, meskipun manusia yang diistimewakan oleh Allah. Basarun laisal kal basar, manusia tetapi tidak seperti kita karena mendapatkan keistimewaan, mendapatkan wahyu. Tetapi yang perlu kita contoh, Rasulullah senantiasa dia itu merasakan begitu beratnya penderitaan umatnya, dan ia tidak rela umatnya itu mengalami ketidakbahagiaan, ketidaktentraman, ketidaknyamanan. Dia senantiasa menginginkan umatnya itu berada dalam keselamatan. Inilah yang harus kita contoh di masa sekarang. Betapa Rasulullah ini peduli terhadap sesama, sehingga hatinya selalu gelisah merasakan penderitaan kita sebagai umat Islam, lebih-lebih umat yang sekarang. Hadirin yang berbahagia, rasa peduli ini yang sekarang mulai sudah luntur. Kita bisa lihat sekarang sebagian dari saudara-saudara kita mendapatkan penderitaan karena cuaca yang begitu luar biasa. Adanya badai El Nino di belahan bumi utara, di Amerika, di Eropa, mereka menjadikan badai itu banjir. Tetapi di belahan bumi timur, Asia dan sebagainya menjadikan bumi ini kering kerontang. Sehingga kita bisa lihat saudara-saudara kita di daerah-daerah yang mengalami kekeringan itu banyak sekali. Bahkan ini menjadi darurat kekeringan. Yang itu tidak kita rasakan di negeri kita ini, di Yogyakarta ini, khususnya di Bantul, apalagi di Banguntapan. Tetapi kita tidak merasakan itu. Apakah ada rasa peduli terhadap saudara-saudara kita yang sekarang mungkin sedang kekeringan? Ini yang harus dibangkitkan. Karena Rasulullah itu begitu sedih merasakan penderitaan umatnya. Mulai dari kemajuan zaman yang tidak bisa ditanggulangi lagi, sampai sekarang badai El Nino itu begitu dirasakan. Ini yang diajarkan. Kita harus senantiasa peduli. Belum lagi betapa saudara-saudara kita yang ada di Ukraina, ada di Palestina sekarang, dibombardir sampai ada 3.200 lebih yang syahid. Kenapa saya katakan syahid? Karena memang Palestina adalah salah satu tanah suci bagi kita, yang kita diwajibkan untuk membelanya. Sehingga kepedulian kita kepada saudara-saudara kita yang sedang menderita ini menjadi ciri umatnya Muhammad. Harusnya kalau kita mengaku sebagai umatnya Muhammad, maka mari kita tunjukkan kepedulian kita. Kalau masjid dan masyarakat ini punya kemampuan, mari kita galang kemampuan ini. Kemudian kita bantu misalkan masyarakat yang ada di Gunung Kidul, yang ada di Panggang, ada di Trenggalek, yang saat ini sedang kekeringan luar biasa. Bisa kita galang dari infak kita, dari masyarakat kita, dari berbagai masjid. Kita kasih contoh Masjid Ahmad Dahlan yang ada di Bukdur, sudah mulai menggalang, bahkan sudah mendapatkan lebih dari 50 tangki air. Masjid ini tidak kalah kemampuannya dengan masjid yang di atas. Tetapi kenapa kita belum menggalang yang seperti itu? Ini tanda bahwa kita ini peduli. Minimal kalau kita tidak bisa membantu dalam bentuk fisik seperti ini, senantiasa kita mendoakan.
Apalagi kita sempat peduli kepada saudara-saudara kita yang ada di Ukraina, yang ada di Palestina. Salah satu tanda orang yang beriman senantiasa merasakan penderitaan saudaranya itu sebagaimana dia merasakan penderitaannya sendiri. Bahkan Rasulullah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibba li nafsi. Tidak beriman seseorang jika ia belum bisa merasakan penderitaan orang lain sebagaimana dia menyayangi, merasakan penderitaan dirinya sendiri. Kita ini belum dianggap sebagai orang yang beriman sebelum kita bisa menyayangi, peduli, merasakan penderitaan orang lain sebagaimana kita peduli, menyayangi dan merasakan penderitaan kita sendiri. Hadirin yang berbahagia, inilah yang diajarkan Rasulullah sebagai Rasul penutup zaman, sebagai Rasul yang membawa risalah yang paripurna. Maka kita sebagai umatnya, mari kita tunjukkan empati kita, rasa sayang kita kepada saudara-saudara kita. Minimal kita setiap kali sholat, kita doakan, Allahumma salimna ummatan Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummatan Sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummatan Sayyidina Muhammad. Ya Allah, bantulah umatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kasihanilah umatan Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamatkanlah umatan Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Minimal kalau kita tidak bisa membantu secara materi, minimal kita membantu doa, membantu secara kebijakan. Minimal kalau kita tidak bisa membantu saudara-saudara yang jauh, maka saudara-saudara kita yang dekat, yang ada seprovinsi kita, yang ada sekota kita, kalaupun tidak bisa lagi, minimal saudara-saudara kandung kita, mari kita perhatikan, adakah saudara-saudara kita yang kekurangan, yang membutuhkan bantuan. Karena masa-masa sekarang justru orang akan semakin banyak mementingkan kepentingannya sendiri tanpa memedulikan orang lain. Jika perlu mengorbankan kepentingan orang lain untuk membela kepentingan dirinya sendiri. Ini yang menjadi pertentangan bagi kita. Hadirin yang berbahagia, Rasulullah sudah mencontohkan, bahkan ditegaskan oleh Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaikum ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang Rasul dari golonganmu sendiri yang ia sangat peduli, sangat merasakan penderitaannya, dan ia sangat ingin umatnya ini selamat, mendapatkan ketentraman, mendapatkan kebahagiaan. Sehingga ajaran-ajaran beliau senantiasa mengajarkan kepada kepedulian, kasih sayang sesama umat, bukan hanya saja mengandalkan bagaimana kita beribadah kepada Allah, tetapi bagaimana kita juga berbuat baik kepada sesama. Hadirin yang berbahagia, inilah yang membedakan kita dengan umat-umat yang lain. Maka dari mimbar Jumat ini, mari kita ajak, kita bangkitkan kepedulian kita, rasa sayang kita kepada sesama kita, dari yang paling dekat dengan kita, mungkin saudara kita. Syukur-syukur masyarakat ini bisa mengumpulkan suatu dana kemudian menyumbang sebagaimana Masjid Ahmad Dahlan, atau mungkin mengumpulkan dana kemudian diserahkan kepada yayasan yang ada di Palestina. Ini satu kebaikan yang akan bernilai sangat besar, di samping akan senantiasa memelihara keimanan kita. Tidak beriman kita sebelum kita bisa menyayangi saudara kita sebagaimana kita menyayangi diri kita sendiri. Semoga ajakan ini bisa menjadikan satu gerakan yang semakin lama semakin baik. Minimal akan melantunkan dari mulut kita
doa-doa yang akan membantu keselamatan, kasih sayang bagi umat-umat Muhammad yang sekarang ini sedang mengalami penderitaan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.